Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi mengenai unsur-unsur pokok perencanaan. Adapun terdapat dua unsur penting dalam perencanaan, yakni unsur hal yang ingin dicapai dan unsur cara untuk mencapainya. Terkait dengan kedua unsur utama perencanaan tersebut, dalam proses perencanaan dikenal beberapa nomenklatur yang seringkali dipergunakan secara bersama-sama atau dipertukarkan apabila pembahasan tentang perencanaan, yaitu visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, proyek, aktivitas, dan lain-lain. Pengertian berbagai nomenklatur ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, visi merupakan suatu kondisi ideal normatif yang ingin dicapai di masa datang. Yang kedua, misi merupakan cara normatif untuk mencapai visi. Yang ketiga, tujuan, hal yang ingin dicapai secara umum. Setiap bentuk tujuan bersifat dapat dimaksimumkan atau diminimumkan. Yang keempat, sasaran. Bentuk operasional dari tujuan biasanya lebih terukur disertai target pencapaiannya. Kondisi minimum yang harus dicapai dalam mencapai tujuan dalam waktu tertentu. Yang kelima, strategi merupakan sekumpulan sasaran dengan metode-metode untuk mencapainya. Yang keenam, kebijakan merupakan sekumpulan aktivitas untuk pelaksanaan pencapaian jangka pendek. Yang ketujuh, aktivitas, kegiatan pelaksanaan khususnya menyangkut fisik dan biaya. Yang kedelapan, program merupakan sekumpulan aktivitas untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dilakukan oleh suatu institusi tertentu. Yang kesembilan, proyek, sekumpulan aktivitas untuk mencapai suatu tujuan, target atau sasaran tertentu yang dilakukan oleh suatu institusi tertentu dalam waktu tertentu dengan sumber daya tertentu. Mengacu pada dua unsur utama dalam perencanaan, visi, tujuan, dan sasaran adalah istilah yang menjelaskan mengenai unsur perencanaan yang pertama atau hal yang ingin dicapai. Sedangkan misi dan aktivitas adalah istilah-istilah mengenai unsur perencanaan yang kedua atau cara untuk mencapainya. Kemudian, strategi, program, dan proyek merupakan suatu set kumpulan komponen perencanaan hingga pelaksanaannya, mencangkup dua unsur rencana dalam suatu struktur tertentu. Berdasarkan berbagai definisi perencanaan, setidaknya ada 4 unsur dalam perencanaan. Menurut Conyer dan Hill, yang pertama, berencana berarti memilih. Yang kedua, perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya. Yang ketiga, perencanaan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang keempat, perencanaan adalah untuk masa datang. Adapun dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan berarti memilih. Artinya, perencanaan merupakan proses memilih di antara berbagai kegiatan yang diinginkan. Karena tidak semua yang diinginkan itu dapat dilakukan dan dicapai dalam waktu yang bersamaan. Hal itu menyiratkan pengertian bahwa hubungan antara perencanaan dan proses pengambilan keputusan sangat erat.
Oleh karena itu, banyak buku mengenai perencanaan membahas pendekatan alternatif dalam proses pengambilan keputusan, terutama berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan uraian tindakan di dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya. Penggunaan istilah sumber daya menunjukkan segala sesuatu yang dianggap berguna dalam pencapaian suatu tujuan tertentu. Sumber daya mencakup sumber daya manusia, sumber daya tanah, air, hasil tambang, dan sebagainya, sumber daya buatan, dan sumber daya buatan. Perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan tentang bagaimana sumber daya yang tersedia itu digunakan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kuantitas dan kualitas sumber daya tersebut sangat berpengaruh dalam proses memilih di antara berbagai pilihan tindakan yang ada. Yang ketiga, perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Konsep perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan muncul berkenaan dengan sifat dan proses penetapan tujuan. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh seorang perencana adalah bahwa tujuan-tujuan mereka kurang dapat dirumuskan secara tepat. Seringkali tujuan-tujuan tersebut didefinisikan secara kurang tegas, karena kadangkala tujuan-tujuan tersebut ditetapkan oleh pihak lain. Yang keempat, perencanaan mengacu ke masa depan. Salah satu unsur penting dalam perencanaan adalah unsur waktu. Tujuan perencanaan dirancang untuk dicapai pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, perencanaan berkaitan dengan antisipasi ke masa depan, bukan semata-mata menjawab persoalan-persoalan masa kini. Tentu saja, pengertian perencanaan di atas bersifat umum yang dapat diterapkan baik dalam konteks kepentingan privat maupun publik. Perencanaan wilayah dan kota pada dasarnya berkaitan dengan public domain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.